Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yeni Kartika dengan NIM 2220202092 dari kelas PAISE. Di sini, saya akan menjelaskan secara singkat tentang materi-materi yang pernah kami pelajari di mata kuliah Al-Quran Hadis. Lebih tepatnya ada 6 materi yang akan saya terangkan di sini. Untuk lebih jelasnya akan saya jelaskan per materi. Baiklah, materi kelompok 1 pertama ada surah Al-Fatihah atau pembukaan yang diturunkan di Mekah, terdiri dari 7 ayat. Adalah surat yang paling pertama diturunkan secara lengkap dibandingkan surat-surat yang ada di dalam Al-Quran dan termasuk surat Makkiyah. Surat ini disebut Al-Fatihah atau pembukaan karena dengan surat inilah Al-Quran dibuka dan dimulai. Surat ini mengandung beberapa unsur pokok yang ada di dalamnya yang mencerminkan seluruh isi Al-Quran, yaitu keimanan, hukum-hukum, dan kisah-kisah. Selanjutnya adalah surah Al-Falaq. Surat ini terdiri dari 5 ayat, termasuk golongan surat Makkiyah dan diturunkan sesudah surat Al-Fil. Nama Al-Falaq diambil dari kata Al-Falaq yang terdapat pada ayat pertama surat ini yang artinya waktu subuh. Diriwayatkan oleh Abu Daud At-Tirmizi dan An-Nasai dari Uqbah bin Amir bahwa Rasulullah sholat dengan membaca surat Al-Falaq dan surah An-Nas dalam perjalanan. Perintah agar kita berlindung kepada Allah dari segala macam kejahatan. Surat Al-Falaq memerintahkan kepada orang-orang yang beriman untuk memohon perlindungan kepada Allah dari segala kejahatan. Selanjutnya ada surah Al-Kafirun. Surah Al-Kafirun terdiri dari 6 ayat, termasuk golongan surah Makkiyah dan diturunkan sesudah surat Al-Ma'un. Dinamai Al-Kafirun atau orang-orang kafir diambil dari kata Al-Kafirun yang terdapat pada ayat pertama surah ini. Pernyataan bahwa Tuhan yang disembah Nabi Muhammad dan pengikut-pengikutnya bukanlah apa yang disembah oleh orang-orang kafir, dan Nabi Muhammad tidak akan menyembah apa yang disembah oleh orang-orang kafir. Surat Al-Kafirun mengisyaratkan tentang habisnya semua harapan orang-orang kafir dalam usaha mereka agar Nabi Muhammad meninggalkan dakwanya. Dan terakhir ada surat Al-Ma'un. Surat ini terdiri dari 7 ayat, termasuk golongan surah Makkiyah dan diturunkan sesudah surat At-Takasur. Nama Al-Ma'un diambil dari kata Al-Ma'un yang terdapat pada ayat ke-7 yang artinya bantuan. Beberapa sifat manusia yang dipandang sebagai mendustakan hari pembalasan serta ancaman terhadap orang-orang yang melakukan sholat dengan lalai dan riya. Surat Al-Ma'un menjelaskan sifat-sifat manusia yang buruk yang membawa mereka pada kesengsaraan. Selanjutnya adalah materi untuk kelompok 2. Pertama ada surat Al-Ikhlas. Surat ini terdiri dari 4 ayat, termasuk surat golongan Makkiyah dan diturunkan sesudah surat An-Nas. Dinamakan Al-Ikhlas karena surat ini sepenuhnya menegaskan kemurnian keesaan Allah. Penegasan tentang kemurnian keesaan Allah dan menolak segala macam kemusyrikan dan menerangkan bahwa tidak ada sesuatu yang menyamainya. Surah Al-Ikhlas ini menegaskan kemurnian keesaan Allah. Selanjutnya adalah surah An-Nasr. Surat An-Nasr terdiri dari 3 ayat, termasuk golongan surat Madaniyah dan diturunkan di Makkah sesudah surat At-Taubah. Dinamai An-Nasr atau pertolongan diambil dari kata An-Nasr yang terdapat pada ayat pertama surat ini. Janji bahwa pertolongan Allah akan datang dan Islam akan mendapatkan kemenangan. Perintah dari Allah agar bertasbih memujinya dan memohon ampun kepadanya ketika terjadi peristiwa yang menggembirakan. Selanjutnya ada surah Al-Kautsar. Surah Al-Kautsar terdiri dari 3 ayat, termasuk surat golongan Makkiyah dan diturunkan sesudah surat Al-Da'iyat. Dinamai Al-Kautsar, sungai di surga yang dianugerahkan kepada Nabi Muhammad, diambil dari kata Al-Kautsar yang terdapat pada surat ayat pertama surat ini. Surat ini diturunkan sebagai penghibur Nabi Muhammad.
Nabi Muhammad akan mempunyai banyak pengikut sampai hari kiamat dan akan mempunyai nama yang baik di dunia dan di akhirat, tidak sebagaimana yang dituduhkan para pembenci-pembencinya. Kemudian ada surat Al-Fil. Surat ini terdiri dari 5 ayat, termasuk golongan surat Makkiyah dan diturunkan sesudah surat Al-Kafirun. Surat Al-Fil diambil dari kata Al-Fil yang terdapat pada ayat pertama surat ini, artinya gajah. Surat Al-Fil mengemukakan cerita tentang pasukan bergajah dari Yaman yang dipimpin oleh Abraham yang ingin meruntuhkan Ka'bah di Mekah. Peristiwa ini terjadi pada tahun Nabi Muhammad dilahirkan. Dan terlahir surat At-Tin. Surat ini terdiri dari 8 ayat termasuk sorangan Makkiyah dan diturunkan sesudah surat Al-Buruj. Nama At-Tin diambil dari kata At-Tin yang terdapat pada ayat pertama yang artinya buah tin. Manusia yang adalah makhluk yang terbaik secara rohaninya dan jasmaninya, tetapi ia akan menjadi sangat rendah jika tidak beriman dan beramal soleh. Allah adalah Hakim yang Maha Adil. Selanjutnya ialah kelompok 3. Pertama ada surat Al-Mujadalah yang terdiri dari 22 ayat, termasuk golongan surat Madaniyah dan diturunkan setelah surat Al-Munafikun. Surat ini dinamai Al-Mujadalah atau perbantahan karena pada awal surat tersebut disebutkan bantahan seorang perempuan. Al-Mujadalah ayat 11 menceritakan tentang adab berdiri di majelis. Ayat ini juga menunjukkan pentingnya ilmu dan hendaklah setiap orang berlapang-lapang dalam majelis. Selanjutnya ada surah Ar-Rahman. Surah Ar-Rahman terdiri dari 78 ayat, termasuk golongan surat Madaniyah dan diturunkan setelah surat Ar-Ra'd. Dinamai Ar-Rahman yang berarti Maha Pengasih diambil dari kata Ar-Rahman yang terdapat pada ayat pertama surah ini. Ar-Rahman adalah salah satu dari nama-nama Allah. Ar-Rahman ayat 33 menceritakan Allah telah memerintahkan jin dan manusia untuk menembus langit dan bumi. Namun manusia dan jin tidak akan mampu menembusnya meski telah berupaya dengan berbagai ilmu yang telah didapatkannya. Dan terakhir ada surah An-Nisa. Surah An-Nisa terdiri dari 176 ayat dan termasuk surat Madaniyah terpanjang setelah Al-Baqarah. Dinamakan An-Nisa karena di dalamnya banyak dibicarakan hal-hal yang berhubungan dengan perempuan, yang merupakan surat yang paling banyak membicarakan hal itu setelah surat-surat lainnya. Kandungan surah An-Nisa pada ayat 8 adalah Allah menceritakan orang-orang mukmin saat pembagian harta waris mereka agar menyambung silaturahmi atau berbuat baik kepada sanak kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin mereka dengan memberinya sebagian harta dari wasiat mayit. Untuk kandungan surah An-Nisa pada ayat 146 adalah Allah membuka pintu taubat bagi hambanya, sebagaimana dalam Al-Quran Allah menyifati dirinya dengan Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Selanjutnya ialah kelompok 4. Ada surat Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah terdiri dari 286 ayat dan sebagian besar diturunkan di Madinah pada permulaan tahun Hijrah dan merupakan surah terpanjang di antara surah-surah Al-Quran yang di dalamnya terdapat pula ayat yang terpanjang. Surat ini dinamai Al-Baqarah karena di dalamnya tersebut kisah penyembelihan sapi betina yang diperintahkan Allah kepada Bani Israel. Pesan yang terkandung dalam surat Al-Baqarah ayat 153, Allah memerintahkan untuk sabar dan salat sebagai penolong dan solusi orang-orang yang beriman dalam menghadapi kesulitan. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan selalu membersamai orang-orang yang sabar. Kedua, ada surat Al-Imran. Surat Al-Imran terdiri dari 200 ayat dan termasuk surat Al-Madaniyah. Dinamakan Al-Imran karena memuat kisah keluarga Imran. Dalam ayat 134, jika takwa itu adalah sikap dan takwa, sikap yang keduanya akan tampak dalam perbuatan. Sikap dan sifat yang mencerminkan takwa adalah orang yang selalu dalam arti sekarang dan sampai habis waktu senantiasa berinfak baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit.
Kemudian ada surat Al-Anfal. Surat Al-Anfal terdiri dari 75 ayat dan termasuk surat Madaniyah karena seluruh ayatnya diturunkan di Madinah. Surah ini dinamakan Al-Anfal yang berarti harta rampasan perang. Berhubungan kata Al-Anfal terdapat pada permulaan surat ini. Dalam surah An-Anfal ayat 7 dijelaskan sesungguhnya orang-orang beriman dan berhijrah serta berjihad dengan harta dan jiwanya pada jalan Allah, dan orang-orang yang memberikan kediaman dan memberi pertolongan kepada muhajirin, mereka itu satu sama lain saling melindungi. Dan yang terakhir ada surah Al-Ahqaf, terdiri dari 35 ayat, termasuk golongan surat Makkiyah dan diturunkan setelah surat Al-Jathiyah. Dinamai Al-Ahqaf atau bukit-bukit pasir dari kata Al-Ahqaf yang terdapat pada ayat ke-21 surah ini. Surah Al-Ahqaf menegakkan bahwa risalah Nabi Muhammad SAW tidak hanya ditujukan untuk umat manusia saja, tetapi juga untuk golongan jin. Untuk kelompok terakhir ada surah Az-Zumar yang terdiri dari 75 ayat, termasuk golongan surat Makkiyah dan diturunkan setelah surat As-Saba. Dinamakan Az-Zumar atau rombongan-rombongan karena kata Az-Zumar terdapat pada ayat ke-71 dan ke-73. Isi kandungan surat Az-Zumar ayat 53, perintah untuk bertaubat dan optimis. Manusia adalah tempatnya salah dan dosa, namun Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkan hambanya untuk terus optimis dan tidak berputus asa. Selanjutnya ada surat An-Najm yang terdiri dari 62 ayat, termasuk golongan surat Makkiyah dan diturunkan setelah surat Al-Ikhlas. Nama An-Najm atau bintang diambil dari kata An-Najm yang terdapat pada surat pertama ayat ini. Surah An-Najm ayat 39 sampai 42 menerangkan tentang balasan Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi setiap amalan yang dikerjakan manusia, salah satunya ikhtiar. Seseorang akan mendapatkan balasan yang setimpal pula sesuai dengan yang dikerjakannya. Dan yang terakhir ada surat Al-Hujurat yang terdiri dari 18 ayat, termasuk golongan surat Madaniyah dan diturunkan setelah surat Al-Mujadilah. Dinamai Al-Hujurat atau Kamar diambil dari kata Al-Hujurat yang terdapat pada ayat keempat surah ini. Ayat 8 surah ini menegaskan kesatuan asal-usul manusia dengan menunjukkan kesamaan derajat kemanusiaan manusia. Tidak wajar jika seorang berbangga dan merasa diri lebih baik dan lebih tinggi dari yang lain. Itulah tadi penjelasan singkat dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 트레저와 함께 달려 Ready for action, let's go. 추억으로 물을 쳐주러